Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Rahman arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa awdina wa rga'anna. Alhamdulillah, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, pencinta rumah Allah, pencinta ilmu yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dibalut nikmat Allah. Salat subuh itu nikmat yang mahal. Salat sunat sebelum subuh saja lebih bagus pada dunia dan segala isinya. Baru sembahyang sunatnya. Macam mana dengan salat fardunya? Mungkin salat fardunya 100 kali itu. Tambah lagi dengan tazkirah ringkas subuh yang merupakan keperluan rohani kita, akal kita, kalbu kita, nafsu kita, body kita juga. Badan kita perlu kepada amal saleh. Badan kita perlu kepada ketaatan. Badan kita perlu kepada Al-Quran. Orang yang mau baca Al-Quran, badannya akan lebih sehat daripada yang tidak baca Quran. Sudah teruji. Salawat dari salam di atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih bersama judul fitrah yang jarang dibicarakan. Nikmat Allah yang paling besar antara lain fitrah. Dan fitrah ini punya hubungan dengan nafsu. Hari ini kita baca ayat tentang nafsu. Orang itu wajib mengenal nafsunya supaya dia tahu status dirinya. Kalau dia tidak tahu nafsunya, berarti dia tidak tahu diri. Nafsu itu diri, nafsu itu jiwa. Tidak tahu dia nafsunya. Ayat menyerang tentang nafsu banyak. Hadis doa-doa tentang nafsu banyak. Dia tidak tahu nafsunya. Suami tidak tahu nafsu dirinya, tidak tahu nafsu suaminya. Maksudnya nafsu istrinya ya. Suami tidak kenal dengan nafsu istrinya. Istri tidak tahu nafsu suaminya. Suami istri tidak tahu nafsunya mengarah kemana. Apa sasarannya? Apa tujuannya? Apa targetnya? Apa objektifnya? Tidak tahu dia. Berarti dia tidak tahu itu. Nafsu yang disebut dalam surah Al-Fajr, nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang paling tinggi yang merupakan sasaran hidup orang beriman. Orang itu kalau nafsunya nafsu mutmainnah, fitrahnya akan selamat. Dia sejalan Pak ya. Kalau nafsunya nafsu mutmainnah, fitrahnya akan selamat. Tapi kalau nafsunya bukan nafsu mutmainnah, fitrahnya juga akan terganggu nanti. Kata orang Malaysia, terjejas, terancam. Dia hidup, dia tidak tahu ngurus nafsunya. Susah lah ya. Yang tahunya ngurus body saja, badan saja. Anak kalau sakit, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke puskesmas, pusat kesehatan. Kalau di Malaysia pusat kesehatan, puskesmas. Istri sakit, ahli keluarga sakit, tahu gejala-gejala penyakit body, penyakit jasmani. Susah, mau tidur, makan tak selera, yang manis terasa pahit, yang pahit bertambah pahit. Tahu dia gejala-gejalanya. Tapi kalau nafsunya bermasalah, tidak tahu dia. Itu gunanya kita duduk sejenak. Kata ulama,
nafsu ini garis besarnya ada 3. Itu dibincangkan dalam kitab Ruh, sudah sering disebut di sini. Sudah sering disebut di sini kita tuh bahasa Indonesia. Ada edisi Singapura, ada edisi Jakarta, ada edisi Kuala Lumpur. Banyak di Shopee dijual. Ingin mendalami tentang nafsu, menyelamatkan diri, istri dan keluarga, semaklah buku. Nanti kalau sudah ada buku bisa kita kaji di sini. Kitab asalnya Ar-Ruh kalau bahasa Arabnya. Roh. Bahasa Indonesia juga roh juga. Nah, di sana dibagi nafsu ada 3. Nafsul mutmainnah inilah yang dibicarakan dalam surah Al-Fajr. Nafsul lawamah yang disebut dalam surah Al-Qiyamah. Nafsul ammarah bisu yang disebut dalam surah Yusuf. Itu Imam dan baca ayat baca Imam Qadar Maghrib di sini. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Dibaca Imam kita kemarin salat Maghrib awal juz 13. Sekarang kita fokus pada nafsu mutmainnah dulu. Nafsu mutmainnah ini kalau asal maknanya yang tenang, yang tentram, yang happy. Enak dia duduk di masjid itu. Kata ulama, orang beriman duduk di masjid seperti ikan dalam air. Itulah alamnya, itulah dunianya. Macam mana enak duduk di masjid? Salatnya mesti khusyuk. Zikirnya mesti mantap. Kalau dia baca Quran, enak dia baca Quran. Kalau dia mendengar ilmu, sesuai dengan seleranya. Orang beriman selalu kehausan ilmu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu itu barang yang dicari oleh orang beriman. Nafsu mutmainnah suka dengan ketaatan. Benci kepada kemaksiatan. Suka kepada keimanan dan pilihan yang berkaitan dengan iman. Ada ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 7 terkait dengan iman, terkait dengan ketaatan, kekufuran. Allah mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Surah Al-Hujurat. Allah mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Halaman 516 ayat 7. Kalau ayatnya tidak berbentuk doa, tapi selalu diolah oleh ulama-ulama aulia Allah berbentuk doa. Ayatnya walakinnallaha habbaba ilaikumul iman walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ayat 7. Allah itu menanamkan kecintaan di hatimu terhadap iman. Kalau orang itu dijaga Allah, fitrahnya dijaga Allah, nafsunya dia suka kepada iman. Nah, datang ke masjid ini bukti orang itu beriman. Itu kemarin disebut dalam surah At-Taubah. Sepatutnya pencinta masjid dia mesti tahu ayat ini. Ayat tentang masjid dan iman. Sudah sering disebut Pak ya. Waktu ayat ini dibuat kaligrafi cantik digantungkan di rumah, dibaca dengan anak istri dari hari-hari. Surah Taubah halaman 189. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarah ke rumah Allah itu, yang rajin datang ke rumah Allah itu yang beriman. Nah, jadi dalam surah Al-Hujurat walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kamu itu suka kepada beriman. Inilah fitrah. Inilah fitrah suci. Itu maka kalau kita lihat di komunitas di awal Islam,
Orang semuanya hatinya di masjid, hatinya bersama Al-Quran. Quran dibaca malam-malam hari bila Rasulullah patroli. Malam-malam hari Rasulullah patroli melihat keadaan penduduk. Rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Besok jumpa dengan jemaah. Tadi malam saya lewat dekat rumah, saya dengar kau baca surat ini, ayat ini. Iyakah? Iya, kata Rasulullah. Waduh, saya tidak tahu tadi malam tuh. Kalau saya tahu tadi malam, saya baca terbaik itu. Ini saya baca biasa-biasa saja. Nah, begitu Nabi ya. Begitu Nabi, rumah kita macam mana? Adakah suami baca Quran, istri baca Quran? Di sini ayat mengatakan, walakinallah habbaba ilaikumul iman. Allah itu menanamkan kecintaan di dalam hati kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dihiasinya iman itu. Datang ke masjid itu indah. Suami mau ke masjid. Kalau dia lalai diingatkan oleh istrinya. Subhanallah. Wa zayyanahu fi qulubikum, dihiasinya iman itu di dalam hati kamu. Wa qarra ilaikumul kufra, ditanamkannya dalam hati kebencian kepada kekufuran. Wal fusuqa, kefasikan. Wal isyan, kemaksiatan. 3 kebencian di dalam hati orang beriman yang dia Allah, benci kepada perbuatan kufur, perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Dan ditanamkannya kecintaan kepada iman dan manisnya iman itu. Ulaika humur rasyidun, mereka lah yang dipimpin Allah hidupnya. Terpimpin, terjaga, terpelihara. Subhanallah. Jadi tentang surah Fajar tadi, di sini tidak banyak diuraikan. Yang jelasnya dikatakan di sini, orang punya nafsu mutmainnah itu, ini cerita orang nak meninggal sebenarnya ini. Ini ceritakan menghembuskan nafas terakhir. Kadang di majelis-majelis, di acara-acara, di tahlilan dibaca ayatnya. Tapi yang mendengar mungkin tak paham. Yang baca mungkin juga belum belajar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ini ungkapan yang akan didengar oleh orang yang akan meninggal dunia, dibacakan kepadanya. Didengarnya, wahai mukmin yang mempunyai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadrat Allah. Mulak mau senari, kembalilah sekarang, sudah tiba masanya kamu kembali. Kita daripada Allah dan kepada Allah. Irji'i, kembalilah. Nah, dari sini diambil lafaz ungkapan kata wa inna ilaihi raji'un. Irji'i, raji'un satu asal kata, satu akar kata. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabb. Rabb yang mengurus, yang menjaga. Dari penjaga kembali kepada penjaga, tentu dijaganya dengan baik. Radiyah, engkau pasti senang. Jadi mati itu senang. Mardiyah, disenangi. Allah senang, malaikat senang, keluarga yang melepas pergi pun senang. Enak bapak itu waktu enak ibu itu katanya. Dia siang sore, pagi sore ke masjid, pagi sore ke masjid. Rumahnya rumah Al-Quran, rumahnya rumah ilmu. Dia dekat dengan orang saleh. Radiyah, senang, reda. Yang mati reda, mardiyah, diridai, suka dan disukai. Inilah nafsu mutmainnah itu Pak. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam komunitas hambaku. Sesudah dia meninggal, dia akan bergabung pada komunitas orang yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Kuburnya taman jannah. Subhanallah. Subhanallah. Ada baca dalam buku, orang saleh kalau dia meninggal katanya
dalam kubur itu walaupun puluhan tahun, ratusan tahun, tapi perasaannya macam tertidur sebentar, terlelap sebentar, bangun hari kiamat. Tidur pengantin. Dalam hadis katakan, dalam kisah ulama, kisah orang saleh katakan, naumatal arus. Tidur pengantin. Pengantin mana tidur sepanjang malam dia? Mungkin 10 menit dia bangun, setengah jam dia bangun, terlelap bangun lagi. Begitu orang dalam kubur. Dan ayat ini juga akan dibacakan nanti dari kiamat. Akan dipanggil orang yang punya nafsu mutmainnah ini, dipanggil oleh malaikat, dihimpunkan di sana. Jadi kalau nak mati diurus, di padang mahsyar diurus. Itulah manajemennya Allah. Nah, jadi kalau kita mendapati diri kita mau ke masjid, oh ini saya mau mencapai target nafsu mutmainnah ini. Nah, kalau suatu ketika dia malas ke masjid, oh ini saya sudah kena serangan, sudah kena ganggu oleh iblis laknatullah. Iblis itu kerja 24 jam Pak ya. Jadi sangat kuat kaitannya nafsu mutmainnah ini dengan fitrah yang suci, yang bersih, yang dijadikan Allah itu. Orang yang fitrahnya terpelihara, terjaga, dia akan mencapai nafsu mutmainnah. Ada doa diajar Nabi untuk mencapai level tahap nafsu mutmainnah ini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa tabna bi 'ata'ik. Doa tentang nafsu mutmainnah. Ada juga doa nafsu secara umum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Ya Allah, ati nufusana taqwa, tolonglah nafsuku, diriku untuk bertakwa ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah nafsuku, diriku dari sifat-sifat yang tak baik. Anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik yang membersihkan nafsuku. Anta waliyuha, engkau lah yang memiliki nafsuku itu. Nafsu kita milik Allah. Nafsu kita itu milik Allah dan amanah yang diberikan Allah. Bisa kita urus. Jadi kita serahkan kepada Allah untuk mengurus nafsu kita. Anta waliyuha, engkau lah yang memilikinya. Wa maulaha, engkau lah yang menjaganya. Kita serahkan nafsu kita kepada Allah supaya diurus Allah, ditolong Allah untuk berbuat takwa. Itulah Pak ya. Nafsu nikmat, fitrah tadi nikmat, nafsu Allah yang punya. Sama dengan qalb juga, qalb nikmat, amanah, pertaruhan Allah, ditaruhkannya, diberinya sama kita untuk kita jaga qalb tadi. Jangan dikotori, jangan dijadikan atau dilakukan perkara-perkara yang membuat hati tadi liar. Ini banyak miliarkan hati di sini. Banyak yang merusak nafsu, merusak akal. Umur sudah 50 ke atas, 60 ke atas, pintu udah dekat. Masih lah ini. Di mana akalnya? Nah, rusak. Patutnya ini. Nah, ini memperbaiki nafsu, mengurus akal. Akal, nafsu, kolbu, membuat nafsunya, kolbunya jadi sehat. Bodinya akan sehat, insya Allah. Teruji Pak ya, orang yang kena kanker, lalu dia tekun baca yasin, hilang kankernya. Dokter di rumah sakit pun heran, Bapak patutnya sudah dalam kubur katanya. Apa yang Bapak lakukan? Karena waktu dia masuk rumah sakit, kata dokter, tidak usah berobat lagi Pak. Biaya merawat kanker ini tinggi Pak. Bapak paling lama umur Bapak 6 bulan lagi. Tak usah dirawat Pak. Bapak itu pun pulang. Sampai di rumah, kita kan ada Allah katanya. Kita ada Al-Quran. Yakin dia Quran sebagai syifa, penyembuh, penawar. Baca. Jam 3 pagi dibacanya 7 kali semalam. 7 malam berturut-turut dengan niat istighfar, sembuh dari penyakit, hilang kankernya, sehat dia. Bertahun-tahun lagi hidup sesudah itu
pasti pasangan dia meninggal di penghujung bulan Ramadan, dia disolat jenazahkan di lapangan. Mereka sholat jenazah, mereka sholat raya di lapangan. Di negara mereka sholat. Jadi waktu sembahyang raya lah dia disolat jenazahkan, tapi sekian tahun kemudian. Itu orang saleh lah ya. Karena dekatnya dengan Al-Quran, Allah menjaga nafsunya, Allah menjaga fitrah sucinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ulukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.